Shalom, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kita selalu sehat, kuat dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan pada saat ini melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan edisi Senin 22 Maret 2021. Bersama-sama kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 16. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 16. Sebelum kita membaca dan merenungkan, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu karena kasih dan pertolongan-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Juga kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, berikan hikmat dan pengertian, sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan seperti berikut. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan tita-tita-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada saat ini, Renungan Harian Toraja memberikan tema setia mengikuti perintah. Setia mengikuti perintah. Perintah siapa yang harus kita ikuti? Tentunya perintah Allah. Mempertahankan kelakuan bersih berarti menyadari bahwa sepenuhnya hidup kita adalah milik Allah yang seharusnya melakukan segala ketetapan-ketetapannya dan senantiasa menjaga kesetiaan atau ketaatan kepadanya agar tidak menyimpang dari tekanan hal-hal duniawi. Orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan kalimat "Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu" pada ayat 10 pembacaan kita saat ini, di situ pemazmur mengungkapkan isi hatinya melalui doa kepada Tuhan bahwa ia ingin setia melakukan perintah Tuhan di sepanjang hidupnya. Karena ia menyadari bahwa di dalam hidupnya akan ada tantangan atau rintangan yang bisa membuatnya menyimpang dari perintah Tuhan.
Pada ayat 10 di sini pemazmur memberikan kita motivasi bahwa mengikut Tuhan dan menjalankan perintahnya tidaklah mudah. Oleh karena itu, kita harus menyerahkan hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk tetap setia mengikuti perintah Tuhan, maka yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, dengan segenap hati mencari Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati? Karena jika tidak demikian, maka tidak ada kesungguhan atau setengah hati, tidak fokus. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 22 ayat ke-37, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Jadi sangat jelas bahwa mencari Tuhan harus dengan segenap hati, mengasihi Tuhan harus dengan segenap hati dan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi kita. Kemudian yang kedua yaitu menyimpan janji Tuhan. Mengapa kita harus menyimpan janji Tuhan? Karena janji Tuhan ya dan amin, akan dan pasti digenapi. Salah satu janji Tuhan yang sudah digenapi kepada Abraham yaitu keturunan, dan kita adalah keturunannya. Kemudian yang ketiga, memohon hikmat atau petunjuk. Mengapa kita harus memohon hikmat dari Allah? Karena hikmat dari Allah akan memberikan kita pengertian, kemampuan, dan cara pandang hidup yang benar. Kemudian yang keempat, merenungkan firman Tuhan. Dan yang kelima atau yang terakhir, yaitu tidak melupakan firman Tuhan. Jadi, orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan untuk setia mengikuti perintah Tuhan. Yaitu yang pertama tadi, dengan segenap hati mencari Tuhan. Yang kedua, menyimpan janji Tuhan. Yang ketiga, memohon hikmat atau petunjuk dari Allah. Yang keempat, merenungkan firman Tuhan. Dan yang kelima, tidak melupakan firman Tuhan. Orang tua dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan ada tantangan atau rintangan di dalam mengikuti perintah Tuhan dan setia melakukannya. Yakin dan percaya dengan janji Allah, Tuhan akan senantiasa memberkati dan melindungi kita, dan akan memberikan kebahagiaan dan sukacita yang kekal di surga. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita untuk tetap setia mengikuti perintah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas tuntunan dan bimbingan bagi kami. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu saat ini mengingatkan kami untuk berusaha setia melakukan perintah-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Olehnya itu, kami serahkan kehidupan kami, mampukan kami untuk setia mengikuti dan melakukan perintah-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang setia, kami sudah berdoa. Amin.
yang pegang hidupku. Kau tentukan jalanku, karena ku tahu rencanamu yang terbaik.